Kemudian yang kedua, yang jadi kritikan yang paling penting, bahwasanya buku-buku ini baru dikenal belakangan. Dikenal belakangan. Ini menjadi pertanyaan besar. Para ulama ahlu sunnah yang sibuk dengan hadis tidak pernah menyebutkan buku-buku ini. Ibnu Taimiyah yang di abad ke-7 atau abad ke-8 yang sibuk membantah Syiah tidak pernah menyebut buku-buku ini. Karena tiba-tiba muncul ini Al-Kafilul Kulaini ini. Apakah mereka sembunyikan buku-buku ini, tidak menyebut kepada umat? Apakah mereka taqiyah? Buku-buku ini baru muncul belakangan. Aneh. Kemudian yang ketiga yang lebih parah, tidak ada biografi para perawinya. Kita mengatakan namanya hadis, mau diketahui harus tahu biografi para perawinya, sambung tidak sambung. Makanya mereka tidak punya buku ilmu hadis, tidak punya buku mustalah hadis. Kecuali belakangan. Dulu enggak ada. Ya. Muncul di abad keempat buku namanya Rijalul Kushi, yaitu ulama mereka berusaha mengumpulkan perawi-perawi mereka. Ternyata perawinya tidak bisa dikumpulkan semuanya dan banyak perawi bermasalah. Banyak perawi bermasalah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, buku tentang hadis perawinya semua ada biografinya. Kalau tidak ada biografinya dianggap dhaif. Bahkan buku khusus tentang rawi-rawi dhaif, ya seperti Al-Majruhin, Al-Mughni fi Dhu'afa, banyak ya. Al-Matrukin dan yang lain. Kemudian hadis perawi yang thiqat seperti As-Thiqat Ibnu Hibban, kemudian buku-buku banyak. Ya Tahdzibul Kamal, Tahdzibut Tahdzib, banyak sekali buku-buku tentang rijal khusus ya. Tentang yang dhaif ada, tentang yang thiqat ada ya. Seperti Mizanul I'tidal, Lisanul Mizan, ya. Al-Mughni fi Dhu'afa dan macam-macam ya. Sehingga para perawi pasti ada biografinya. Kalau enggak ada hadisnya dianggap dhaif. Ya, gimana kita mau percaya suatu kabar? Kita harus tahu perawinya, bagaimana kedudukannya, bagaimana manzilahnya, bagaimana kredibilitasnya. Nah, orang Syiah coba bikin buku perawi hadis. Rijal Kushi sedikit. Kemudian buku mustalah hadis mana? Kalau kita buku mustalah hadis, Masya Allah, lengkap. Bagaimana kalau bertemu, bagaimana kalau tidak bertemu, bagaimana sigot al-ada, dan itu cuma ada di Ahlus Sunnah. Mereka Syiah tidak ada. Gimana kemudian kalian menjadikan ini semua sebagai sumber hukum, sementara terjemah perawinya tidak ada, ataupun sangat sedikit. Kemudian yang berikutnya, barometer rawi siqah apa? Apa barometer rawi siqah? Kalian mengatakan Al-Kulaini, Muhammad bin Yaqub Al-Kulaini, ini adalah perawi yang sangat siqah dan dia meriwayatkan kitab Al-Kafi yang seperti Sahih Bukhari. Al-Kulaini ini menganggap Al-Qur'an tidak lengkap. Kurang. Nah, kalau kita ada orang menganggap Al-Qur'an tidak lengkap, kafir. Gimana orang kafir kalian menjadikan orang perawi siqah? Kalian menganggap dia orang paling siqah, dia mengatakan Al-Qur'an tidak lengkap dalam bukunya. Kalian masih menerima periwayatannya. Dan banyak, bahkan ada seorang namanya, contohnya Jabir Al-Ju'fi. Jabir Al-Ju'fi ini meriwayatkan ribuan hadis dari para imam. Dia meriwayatkan dari Muhammad Al-Baqir, meriwayatkan dari Ja'far As-Shadiq. Ada perawi lain tanya, wahai Ja'far As-Shadiq, tahukah Anda tentang Jabir Al-Ju'fi? Kata Ja'far As-Shadiq, saya tidak lihat dia ketemu bapakku kecuali cuma sekali. Ja'far As-Shadiq bilang, saya tidak lihat dia masuk ketemu bapakku kecuali cuma sekali. Nah, gimana ketemu Muhammad Al-Baqir sekali kemudian riwayatnya puluhan ribu? Sehingga Jabir Al-Ju'fi ini dhaif seharusnya. Tapi ulama Syiah mensahihkannya. Kalau didhaifkan riwayat puluhan ribu harus dibuang, hadis-hadis agama mereka bisa hilang. Jadi barometer mereka siqah dan dhaif enggak ada. Ahlussunnah jelas. Ahlussunnah jelas. Terus yang jadi masalah, kalaupun rawi siqah, dari mana kita tahu? Kita tahu dia tidak sedang bertaqiyah. Dia tidak sedang bertaqiyah. Bertaqiyah kan bohong. Ya. Ketika dia sedang meriwayatkan hadis, sedang bertaqiyah atau tidak? Bisa jadi sedang bertaqiyah. Nah, bagaimana Anda punya barometer ini sedang bertaqiyah atau tidak? Sedang bohong atau sementara bohong menurut mereka beribadah, membohongi Ahlus Sunnah. Membohongi kita itu ibadah bagi mereka. Nah, ketika dia sedang meriwayatkan hadis ini, dari mana? Taruhlah ini siqah, ini perawi siqah. Baik, dari mana Anda tahu dia ini sedang taqi atau tidak? Ya, intinya mereka tidak punya ilmu hadis. Gimana mereka kemudian menyandarkan riwayat-riwayat yang tidak jelas seperti ini? Ya. Kemudian yang aneh, ya, ada perkembangan dalam buku ini. Dalam sebagian ulama mereka mengatakan Al-Kafilul Kulaini ada 30 bab. Kemudian ulama belakangan mengatakan ada 20 bab.
abad awal dibilang cuma 30 bab, ulama belakangan bilang 50 bab, sehingga ada pertambahan. Bagaimana dari 30 bab menjadi 50 bab, 20 bab tambahan hampir setengah buku sendiri. Sehingga Al-Kahfi ini jadi tebal ya. Sama seperti kitab Tahdzibul Ahkam. Kitab Tahdzibul Ahkam, penulisnya sendiri mengatakan, aku telah mengumpulkan hadis lebih dari 5.000, artinya paling maksimal 6.000. Ternyata kalau kita lihat bukunya sekarang ada 13.950 hadis. Penulisnya bilang, saya ini mengumpulkan hadis lebih dari 5.000, artinya maksimal 6.000. Kalau kita lihat cetakan sekarang, cetakannya Iran dan lain-lain, bukunya sudah 13.950 hadis. Oh, dari mana tambahan tersebut? 6.000 jadi 13.000 itu banyak loh. Tambah 8.000 sendiri hadis. Dari mana? Terus 4 buku hadis penyempurna ini, coba ini beda. Abad ke-5, abad ke-4, ini abad ke-12. Tahu-tahu muncullah Biharul Anwar, ini 110 jilid. Bayangkan. 110 jilid, entah berapa puluh ribu hadis. Dari mana munculnya? Ini saja maksimal cuma sekitar, taruhlah maksimal cuma 10.000, mungkin nggak sampai. Ini 110 jilid dari mana? Hadis-hadis dari mana? Lihat jarak tahun dari abad ke-4 sampai abad ini di sini tidak ada buku-buku hadis. Kosong, tiba-tiba muncul buku-buku hadis pada abad ke-12 dengan model seperti ini. 110 jilid. Jadi intinya ini hadis-hadis entah datang dari mana. Tapi inilah ikhwan, inilah keyakinan Syiah tentang hadis, bahwasanya yang mereka bicara maksud hadis adalah hadis-hadisnya imam-imam mereka, dan lebih tepatnya hadis-hadis Ja'far As-Shadiq dan Muhammad Al-Baqir. Sisanya enggak ada, omong kosong. Mungkin 1-2 nukilan, ya. Kadang-kadang ada dari Husain 1-2 nukilan, kebanyakannya ini. Dan ini pun bermasalah. Kita kalau bicara hadis harus ada sanadnya, ya. Standar mereka untuk hadis perawi siqah atau tidak. Makanya mereka tidak ada dhaif, sahih, susah bagi mereka. Apa standarnya? Bingung.